Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Surah Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzukna fahma waja'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proses belajarnya. Kita akan membahas soal baru dari contoh-contoh yang ada dalam TOEFL. Semoga materi ini bisa membantu Anda untuk bisa mengerjakan soal TOEFL sehingga teman-teman bisa goal skor TOEFL-nya, sehingga teman-teman bisa dapat beasiswa baik S2 maupun S3. Untuk menyingkat waktu, yuk kita langsung diskusikan contoh soalnya. Ini. Oke, ini ya. Oke, yuk kita langsung diskusikan. Saya nyalakan pulpennya dulu. Teman-teman di rumah bisa sediakan kertas, bisa sediakan pulpen untuk mencoret-coret supaya teman-teman lebih mudah untuk menghafal, ya, untuk menghafal polanya. Teman-teman perlu tahu bahwasanya TOEFL itu ada polanya. Jadi kita harus bisa memecahkan pola yang ada dalam TOEFL tersebut. Dan pola-pola dalam TOEFL itu sudah saya masukkan di buku saya, Konsep Belajar TOEFL dari Nol. Ini namanya konsep, maka kebanyakan murid-murid saya menghafal buku ini. Nah, ini adalah konsepnya. Ini tidak hanya buku, tapi juga sudah disertai video pembelajaran sehingga teman-teman bisa belajar dimanapun Anda berada, ditemani saya melalui e-course yang saya sudah buat. Ada sekitar 200 video ini. Oke. Dan Alhamdulillah sudah banyak yang goal skor TOEFL-nya sehingga mereka dapat beasiswa baik S2 maupun S3, baik luar negeri maupun dalam negeri. Oke, kemudian kita langsung bahas ya soal nomor 1. After the data has received and reviewed, the finance department employees should be able to determine the best course of action dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Jadi kalau seperti ini kita diminta untuk menganalisis, untuk mencari yang salah yang mana. Nah, di sini ketika ada after itu adalah konektor. Berada di awal mesti ada komanya. Ini adalah anak kalimat. Anak kalimat. Oke, ini adalah anak kalimat, berarti the finance department the finance department employees ini adalah induk kalimatnya. Makanya di sini ada subjeknya, karyawan bagian keuangan, ini should be able to determine, ini adalah verbnya. Oke. Nah di sini ini anak kalimat yang the finance department employees ini adalah induk kalimat. Nah, ini cara saya menganalisis, ada catat ya. Kemudian di sini ini konektor, the data ini adalah subjeknya. Nah, Anda perlu tahu bahwasanya data itu adalah plural. Nah, Anda bisa buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol bahwasanya data itu adalah plural. Nah, itu ya. Jadi data itu adalah plural ya. Data itu adalah plural. Nah, di situ ada bisa buka di halaman 99 dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Di situ singularnya datum, pluralnya data. Nah, berarti data ini adalah plural ini. Data itu plural ini. Ini adalah plural. Nah, berarti kata gantinya apa? Kata gantinya adalah they. Kata gantinya apa? Kata gantinya they. Kemudian yang perlu Anda catat, data ini menerima atau diterima. Nah,
Ternyata data itu diterima, berarti ini adalah bentuk kalimat pasif. Berarti di sini has-nya salah, harusnya have. Karena di sini data-data itu diterima dan di-review. Nah, makanya ini adalah bentuk kalimat pasif. Makanya di sini have been received. Ini harusnya have been received. Karena apa? Ini data-data itu bukan menerima, tapi diterima dan direview. Nah, ini adalah bentuk kalimat pasif. Makanya jawabannya yang benar adalah have been received and reviewed. Oke, soal nomor 1 bisa dipahami ya. Oke, kemudian yuk kita lanjutkan soal nomor 2. Oke, the board of directors, ini adalah subjeknya. Directors ini subjeknya, determined, ini bacanya determined ya, bukan determined, tapi determined, ini adalah verbnya. Oke, ini ada koma-koma, ini berarti apositif. After having tried to enter several related business arenas, ini berarti apositif ini ada koma-koma, ini apositif, tapi berupa adverbial clause apositifnya. Sudah ada subjek, sudah ada verbnya. Nah, di sini berarti di sini apa ini bla bla blanya? Ini strukturnya adalah non clause, teman-teman. Non clause. Loh, kok ngerti non clause? Karena di sini ada concentrate, ini ada verbnya. Berarti kalau ini adalah subject verb, ini adalah objeknya berupa non clause, berarti harus ada konektor, subjek sama verb. Nah, di sini jawabannya yang mana? Oke, jawabannya yang A. Z ini adalah konektor, the company ini adalah subjeknya, should concentrate ini adalah verbnya. So the answer number 2 is B, yang A ya, yang A ini. Jawabannya adalah yang A. Oke, ini babnya apa? Ini adalah non clause. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 3 ya. Owning a home, memiliki sebuah rumah, ada koma, berarti ini adalah apositif. Nah, setelah apositif itu biasanya ada verb. Setelah apositif itu biasanya ada verb karena di sini ini subjeknya, belum ada verbnya di sini. So, ini yang salah yang B. Harusnya adalah apa? Ini adalah is an unattainable goal for young people, particularly unmarried mothers without aid from governmental and non-profit sources. Nah, ini yang salah yang B, harusnya ini harus dikasih verbnya berupa linking verb karena di sini belum ada verbnya. Oke. Oke, bisa dipahami ya. Semoga ini bisa memahamkan Anda. Kalau memang Anda sudah paham ya Alhamdulillah. Tapi kalau belum paham Anda harus tahu itu apa positif, itu apa tadi yang ada non clause, apa ya itu apa macam-macam itu tadi yang saya jelaskan itu semuanya sudah ada di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Nah, saya membuat buku konsep belajar TOEFL dari nol itu juga sudah dilengkapi dengan video pembelajaran. Nah, jadi supaya Anda apa? Supaya Anda bisa ditemani dalam proses belajarnya. Videonya nggak 1, 2, atau 10, nggak. 200 video. Nah, jadi buku-buku yang sudah saya tulis, baik itu adalah vocabulary TOEFL dari nol, konsep belajar TOEFL dari nol, begitu juga belajar listening TOEFL dari nol ini semuanya sudah disertai video pembelajaran. Jadi Anda bisa belajar dimanapun Anda berada, yang penting ada koneksi internet, Anda bisa buka e-course-nya. Oke, kemudian kita bahas soal nomor 4. That fast food frequently contain a considerable amount of fat. Well known, but. Nah ini, Z ini adalah konektor. Konektor berarti ini adalah non clause yang posisinya sebagai subjek ya. Non clause sebagai subjek. Fast foods ini adalah subjek, frequently ini adalah adverb. Nah, contain itu adalah verb. Nah, berarti considerable amount of fat. Nah, ini ada
Ini considerable amount of fat ini adalah objeknya. Ini adalah objeknya. Nah, di sini ada konektor, ada subjek, ada verb, ada objek. Ini semuanya adalah dia sebagai subjek. Jadi ini sebagai subjek. Subjeknya yang terdiri dari konektor, subjek sama verb ini disebut dengan non clause. Berarti non clause itu berarti adalah anak kalimat. Oke. Jadi di sini ada konektor, subjek, adverb, verb, ini objek, ini semuanya adalah anak kalimat. Itu semuanya adalah non clause. Nah, di sini berarti di sini butuh verb. Nah, ini butuh verb karena well known ini dikenal dengan baik ini belum ada verbnya. Nah, so dari pilihan ganda A, B, C, D ini yang verb yang mana? Oke, jawabannya adalah yang A. Nah, seperti itu. Mudah kalau teman-teman tahu ilmunya. Jadi polanya itu sudah sudah ada gitu. Oke, kemudian soal nomor 5 ya. Oke, after the jury had determined liability, ini ada konektor, the jury ini adalah subjek, had determined adalah verb, liability ini adalah objek, karena ini adalah konektor berada di awal, maka ini adalah anak kalimat. Kalimat. Anak kalimat berada di depan, mesti ada komanya. Berarti ini induk kalimat. Its next task, ini adalah subjeknya, was to decided, ini adalah verbnya, ini B2, modal B2 ini ya. How much money, ini adalah how much money, ini adalah konektornya. Lah, yang salah yang D. Kenapa yang D? Perlu teman-teman tahu, ini adalah statement, bukan question. Ini adalah statement, bukan question. Maka kalau statement, berarti how much money harus diikuti subject verb. Harusnya apa, sir? Berarti ini harusnya adalah it-nya dipindah ke depannya should. How much money it should assess as a damage. Ini jawabannya adalah yang D. Oke. Kemudian soal nomor 6. Nah, semoga bisa mencerahkan Anda ya. Kalau Anda paham, please komen di link deskripsi di video ini. Semoga komen positif Anda bisa menstimulus teman-teman lain untuk semangat belajar ya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 6. This application must be rejected because it should. Nah, ini the application ini adalah subjeknya. Should must be rejected. Ini adalah verbnya. Because di sini adalah konektornya. It-nya ini adalah subjek. Should-nya adalah verb. Nah, setelah should ini harus diikuti dengan bentuk asli. Nah, berarti jawabannya antara B sama D. Nah, di sini should ini harus should have been. Karena should have been itu enggak ada. Yang ada should have been. Should have verb 3. Modal have verb 3. Nah, ini should have been. So, jawabannya adalah yang B. Oke, mudah toh? Mudah kalau tahu ilmunya. Kemudian soal nomor 7. If the board had not reversed its position on the petition to approve the fence, the owner would have to remove it. Dari pilihan ganda A, B, C, D ini yang salah yang mana? Oke, Anda harus tahu ini adalah ada if itu adalah pola conditional sentence. Ini adalah pola conditional sentence. Kalau ada pola conditional sentence ini, if itu Anda harus lihat had not reverse ini adalah bentuk past perfect. If past perfect, nah ini kebetulan tidak digarisbawahi sama pembuat soal. Yang menggarisbawahi saya untuk menunjukkan kepada Anda ini kalau past perfect. Nah, past perfect itu pasangannya apa? Ini adalah pasangannya adalah past future perfect. Ini berarti tipe berapa?
Ini type 3. Ini tipe ketiga. So, the answer yang mana? Kalau ini benar, ini yang salah yang ini. Kenapa? Ini past future perfect itu rumusnya adalah would, have, plus verb 3. Nah, ini harusnya the owner would have had to. Nah, ini harusnya have had to. Nah, so yang salah adalah yang C. Oke, semoga bisa mencerahkan Anda ya. Oke, kemudian soal nomor 8. A prolific writer, even when he was teaching a number of classes, Harry grew never achieving popularity among the mass. Oke, ini yang salah yang mana nih? Kalau ini adalah singular, pakai ini boleh. Even when he was teaching a number of classes. Oke, nggak masalah. Nah, di sini Henry Cruz ini adalah subjeknya, yaitu. Nah, never ini adalah adverb. Nah, verbnya langsung verb ing. Maka ini salah. Ini yang salah yang ini. Harusnya apa sih? Harusnya ini adalah achieved. Nah, ini yang salah yang D. Kenapa? Karena verb ing itu kalau langsung verb ing berarti di belakang harus ada verbnya lagi. Berarti proses reducing. Nah, ternyata di soal ini tidak ada verbnya lagi. Berarti bukanlah apa? Bukanlah reducing. Makanya di sini harusnya bentuk kedua, achieved. Kenapa? Karena ini adalah sebuah cerita. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 9. Whereas many people, whereas ini konektor, many people visit internet site where products are sold. Nah, ini ada komanya, berarti ini ada konektor, ini many people, ini subjeknya, visit ini adalah verbnya, berarti ini adalah anak kalimat. Ini adalah anak kalimat. The great number of them still, ini setelah anak kalimat, berarti setelah koma ini induk kalimat. Jadi the great number of them, ini adalah subjeknya. Berarti di sini butuh apa? Butuh verb. Karena sudah induk kalimat sudah ada subjeknya, ini ada butuhnya apa? Ini adalah butuhnya verb. Dari pilihan ganda A, B, C, D, yang verb yang mana? Oke, yang A. A-nya ini verbnya. Oke, seperti itu ya. Pertanyaannya adalah, apakah ini bisa memahamkan Anda? Kalau bisa memahamkan Anda, please komen di link deskripsi di video ini. Oke. Dan saya akan mencoba untuk mencari teknik yang paling mudah supaya teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik. Oke, kita lanjutkan soal nomor 10. Attorneys, ini adalah subjeknya, who practice in the area of personal injury. Nah, ini who-nya ini adalah konektor, plus dia sebagai subjek, practice adalah verb-nya, in the area of personal injury. Nah, di sini ini adalah soalnya adalah tentang adjective clause. Nah, di sini who practice in the area of personal injury ini adalah adjective clause yang menjelaskan kata attorney. Nah, verbnya apa? Spending ini verbnya. Tapi di sini kalau langsung verb ing ini salah. Ini karena ini verb utamanya, verb main clause. Ini verb main clause. Kalau perhatikan ya, main clause itu atau induk kalimat itu tidak boleh dibuang-buang. Yang dibuang-buang hanyalah anak kalimat. Makanya di sini harus apa, Sir? Ini harus spend. Harus verb one karena ini adalah simple present. Kalau seandainya dibuang-buang, ini hunya dibuang, ini practicing-nya diganti verb ing boleh.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ingat, saya kasih catatan ya, proses reducing itu hanya terjadi pada anak kalimat. Induk kalimat tidak boleh diproses reducing-kan. Oke, jadi proses reducing hanya terjadi pada anak kalimat. Oke, nah seperti itu ya. Kemudian soal nomor 11, ini saya sambil ngopi. Saya sambil ngopi ya biar nggak ngantuk. Ini kebetulan saya membuat video ini sebelum puasa. Jadi besok kita puasa, nanti malam kita traweh, pagi-paginya sebelum masuk di bulan puasa saya buat video ini. Nah, jadi ngopi ini masih masih boleh besok. Kalau besok karena sudah masuk bulan puasa nggak boleh. Oke, soal nomor 11. Earlier in the year, researcher ini awal di tahun, the researchers found. Nah, researchers ini adalah subjeknya, peneliti itu menemukan found. Nah, berarti sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya, berarti di sini butuh objek. Nah, di sini yang objek yang mana, Sir? Nah, Anda harus tahu polanya. Polanya di sini adalah ini artikel plus adverb plus adjektif plus noun. Nah, ini semuanya ini dia jadi objek. Ini frase ini. Objek. Karena objek maka disebut dengan phrase. Nah, di sini. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang nomor 11 ini jawabannya yang D. Nah, N-nya ini artikel. Extremely ini artinya ini adverb. Ini artinya very. Large ini adalah adjektif. Fossil ini adalah noun. Ini bisa ini kalau seandainya dia ganti very berarti a very large fossil. Nah, tapi di sini pembuat soalnya tidak membuat diksi very tapi menggunakan diksi extremely. An extremely large fossil. Kalau di sini salah. Kenapa? Karena di sini adjektif, di sini adverb. Nah, ini salah. Nah, extremely ini adverb. Adverb itu menjelaskan adjektif. Artinya sangat besar. Sebuah fosil yang sangat besar atau sangat luas. Nah, ini juga salah nih. Ini kebalik ini. A fossil ini adalah ini artikel, noun, adverb, adjektif. Salah. Ini polanya perhatikan. Artikel, adverb, verb, noun. A very handsome student. Nah, di sini. A very handsome student. Nah, E-nya di sini adalah artikel, very ini menjelaskan kata handsome. Nah, semuanya ini menjelaskan noun. Student-nya seorang murid yang sangat tampan. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 12. St. Augustine, Florida, known as oldest city in United States, is home to the oldest schoolhouse, a fort called bla bla bla, and other areas. Ini juga ini areas other ini harus diikuti dengan plural. Ini berarti oke, nggak masalah. Ini yang salah yang mana? Nah, ini adalah subjeknya. Ini Florida, ini apositif. Ini menjelaskan kata St. Augustine ini yang berada di Florida, yang diketahui sebagai kota tertua di Amerika. Ini berarti sampai sini ini semuanya apositif ya. Apositif menjelaskan kata St. Augustine. Verbnya adalah is. Nah, ini dari pilihan kata A, B, C, D ini yang salah yang mana nih? Ini yang salah yang
B, teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah superlative degree. Superlative degree. Nah, kalau superlative degree itu, ini harusnya dikasih the oldest. The oldest, the oldest city in United States. Kota tertua di Amerika. Nah, ini harus kasih the, karena superlative. The richest person in this country. Nah, orang terkaya. Oke, kemudian soal nomor 13. Ini gampang. In spite bla bla bla, seen as a comfortable and open speaker, koma, ini berarti ini anak kalimat. Nah, in spite itu harus diikuti dengan of. In spite itu harus diikuti of, tapi kalau despite ini tanpa of. Kalau in spite diikuti of. In spite the fact that. Nah, di sini yang diikuti of yang mana? Yang B. So the answer is B. Gampang. Ini adalah pasangannya, teman-teman. Oke. Kemudian soal nomor 14 ya. 14 ini jawabannya apa? The committee ini adalah subjeknya, vote ini adalah verbnya. Nah, purchase ini juga verb. The land next to the company's existing building. But the resolution was not approved. Ini resolusinya tidak di approve, tidak disetujui. Ini resolusinya, ini kan subjeknya. Ini resolusi itu kan adalah bentuk kalimat pasif. Ini ada be plus verb 3, ini boleh. Next to ini juga oke. Ini yang salah yang A ini, teman-teman. Kenapa? Food ini verb. Purchase ini juga verb. Maka ketika ada dua verb seperti ini, harus dipisah dengan to. Food to purchase. Nah, seperti itu ya. Jadi harus dikasih to di situ. Kalau verb diikuti verb, berarti harus diikuti to atau verb gerund, tergantung nanti fungsinya dia posisinya di mana. Oke. Kemudian soal nomor 15. How long bla 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 left in the cold wilderness is anybody guess, although it appears that they will all be brought back to health. Nomor 15 ini jawabannya apa kira-kira? Oke. Anda harus tahu ini adalah pertanyaan atau pernyataan. Ini adalah pernyataan. Makanya nggak ada tanda tanyanya di situ. Ini adalah pernyataan. Kalau pernyataan berarti how long itu harus diikuti subjek, harus diikuti verb. Kalau pertanyaan berarti how long harus diikuti auxiliary, harus diikuti subjek. Karena ini adalah pernyataan, berarti harus diikuti subjek, harus diikuti verb. Oke, dari sini yang subjek verb yang mana? Gampang, teman-teman. Ya toh, gampang toh. Subjeknya the children, ini subjeknya, verbnya adalah have been. Ini adalah verbnya. Oke. Jadi di sini harus diikuti karena ini adalah pernyataan how long konektor diikuti subjek verb. So, jawabannya yang benar adalah yang C. Gampang toh? Gampang. Kemudian soal nomor apa ini? Oke, soal nomor 16. Student may buy used book. Murid-muridmu boleh membeli buku-buku bekas if they had been readily available and correctly priced. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah yang B. Kenapa yang B? Ini ada if. If itu conditional sentence. Conditional sentence ini conditional sentence Anda harus lihat pasangannya. Nah, di sini may buy ini adalah apa ini? Ini berarti tipe pertama, type 1. May buy ini harusnya kalau type 1 itu kan if simple present, simple future. Nah, di sini harusnya nggak boleh simple past. Ini harusnya they have been readily. Yang salah adalah yang B.
Nah, seperti itu ya. Gampang itu. Kemudian, soal nomor 17. Having been stopped by the police for running a red light, koma. Oke, ini apa ini? Bla bla bla, it was not in her best interest to argue since she was not wearing her seatbelt. Dari pilihan ganda A, B, C, D ini apa ini? Having been stopped by the police. Ini berarti ini ada konektor subjek. Ini dibuang. Ini berarti anak kalimat. Ini anak kalimat ya toh, ini anak kalimat. Karena anak kalimat berada di awal, maka harus ada komanya. Berarti di sini ini adalah induk kalimat. Ini adalah induk kalimat. Kalau induk kalimat berarti harus diikuti subjek verb. Yang subjek verb yang mana? Jane decided. Jane decided. Kenapa? Jane decided ini harus subjek verb. Nah, di sini kok ada subjek verb? Ini sebenarnya ini ada Z-nya. Z itu pada non-clause, kalau posisinya di objek, boleh dipakai, boleh tidak. Makanya ini opsional, boleh dipakai, boleh tidak. Tapi kalau Z-nya itu ada di subjek, non-clause-nya ada di subjek, itu wajib dipakai. So, di sini sebenarnya ada Z-nya, tapi boleh dipakai, boleh tidak. Semoga mencerahkan Anda ya. Saya senang sekali kalau ada testimoni masuk. Terima kasih, Sir. Saya sudah lolos beasiswanya, Sir. Saya diterima di UGM, UI, atau di ITB, Sir. Senang sekali. Semoga teman-teman bisa goal beasiswanya ya. Oke, kemudian soal nomor 18. Without a doubt, the best way to do well in college to keep up consistently with the work. Read everything that is required and regularly outline. Ini jawab apa ini? Jawab A, B, C, D. Ini jawabannya yang mana nih? The best way to do well. Ini adalah subjeknya. In college ini ada preposition diikuti dengan noun, jadi adverb ya toh. Ini ada subjek dipisah dengan adverb. Lah, verbnya adalah keep. Nah, yang salah yang B ini. Kenapa kok ada to-nya di sini? Kenapa kok ada to-nya? Kenapa? Ya salah, berarti to-nya harus dibuang atau di sini harus dikasih modal be to. Nah, kalau to-nya dibuang ini nggak tepat juga karena di sini the best way ini kata gantinya itu keep-nya harus dikasih s. Tapi di sini nggak ada s-nya. Makanya di sini yang salah yang B. Kalau yang B harusnya modalnya adalah be to. Berarti yang benar adalah is to. Nah, is to itu adalah modal untuk menunjukkan apa. Anda bisa buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Anda bisa buka di bab modal auxiliary itu. Nah, itu B2 itu berarti untuk modal menunjukkan modal expectation itu di halaman 208 ya, 208 di poin nomor 13. Expectation pengharapan modal yang digunakan adalah be to sama be supposed to. Makanya di situ yang benar bukan to saja tapi is to keep constantly. Nah, constantly. Itu adalah modal be to. Karena kalau nggak dikasih be itu salah itu. Kalau to-nya dihapuskan itu karena subjeknya adalah the best way, itu subjeknya singular, kata gantinya it, keep-nya harus dikasih verb, dikasih s, harus dikasih s karena ini simple present. Tapi yang tepat adalah dikasih be to. Kenapa? Karena ini untuk menunjukkan modal expectation.
Semoga bisa mencerahkan Anda. Oke. Kemudian soal nomor 19. The children were warned. Jadi anak-anak itu sudah diperingatkan not. Nah, itu were warned ini subjeknya, ini verbnya. Not ini harus diikuti to. Oke. Not to swim. Tidak boleh berenang. Not to swim in the retention pond. Oke, yang salah yang benar yang C ya ini. Karena not to swim. Not to verb 1. Ini sambil ngomong, ini anak saya lagi batuk. Oke, di sebelah saya lagi batuk. Oke, kemudian soal nomor 20. In the early morning, the hiker broke camp and began. Ini the hiker, ini subjeknya, broke ini adalah bentuk kedua. Ketika ada and, ini juga harus bentuk kedua. The long track toward home, hoping to, nah ini yang salah yang ini, yang D ini. Before noon arrive, ini salah. Ini bisa jadi hoping to arrive. Kalau di sini before noon, noonnya itu kalau sebagai seandainya noonnya itu adalah sebagai subjek, arrive-nya harus dikasih S. Tapi di sini bisa jadi hoping to arrive gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Nomor 21. That Anna could handle the job well. Ini that-nya adalah konektor, Anna ini adalah subjek, could handle ini adalah verb-nya, the job ini adalah objek, well-nya adverb. Nah, ini berarti ini semuanya seret sampai sini ini adalah subjek. Berarti di sini butuh apa, Sir? Di sini butuh verb. Butuh verb. Butuh verb ini. Kenapa kok butuh verb? Karena di sini ini adalah non-clause. Non-clause-nya itu butuh, ini semuanya subjek butuh verb. Yang verb yang mana? Oke, yang verb yang B sama D ini. Tapi bedanya kalau obviously ini ada has obviously ini salah karena ini kalau obvious ini adjektif. Kalau li jadi adverb. Nah, ini has to her. Nah, kalau seandainya has to ini adalah modal artinya harus. Makanya salah. Harusnya was obvious to her friend. Nah, itu. Oke, kemudian soal nomor 22 ya. Thought the danger had passed, officials were hesitant to allow residents to return to their home because they were unsure how much damage caused by the high wind. Nah, ini yang salah yang mana nih? Ini yang salah yang D. Ini adalah bentuk, ada kata by, ini adalah bentuk kalimat pasif. Kalau bentuk kalimat pasif, nomor 22 ini, harusnya apa? How much damage? Ini harusnya ada to be-nya di sini. To be-nya. Nah ini, karena pasif itu adalah be plus verb 3. How much damage? Nah ini, was caused. Loh, kok was ini, Sir? Karena di sini how much itu untuk menunjukkan uncountable, makanya itu pakai was caused by the high wind, angin kencang.
Oke, seperti itu ya. Yuk kita lanjutkan. Sir, saya masih bingung lah. Kalau masih bingung, lah biasanya soal seperti ini itu sudah kelasnya intermediate advance. Makanya saya sarankan Anda bisa belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol dulu supaya Anda bisa sampai pada materi ini. Oke ya. Yuk kita lanjutkan. Soal nomor 23. The company had a two-tier contingency plan in the case power was lost. First using gas operated generators and then ini apa ini? Nah, ini ada polanya ini. Saya bedah polanya ini gimana nih. Oke, ini nomor 23 ini jawabannya adalah yang C. Nah, kenapa yang C? Yuk? Anda bisa komen dulu ya. Nah, di sini kan first using, ini first using gas operated generators and then, ini ada kata and then, ini adalah paralel. Kalau di sini adalah verb ing, ini berarti initiating ini harusnya. Initiating it's distant safe operation. Ini karena ini ada and then, ini kan paralel. Karena first using ini verb ing, makanya di sini harusnya initiating. Ini harus paralel karena ada and then itu harus paralel. And itu adalah conjunction, itu ada fun boys, ada for, and, nor, but, or, yet, so. Itu. Kalau ada itu harus harus paralel. So di sini yang benar adalah yang C. Kemudian soal nomor 24. After having success with individual singer and several bands consisting of teenage boys. Nah, di sini apa ini jawabannya? Nah, ini jawabannya apa 24 ini? Di sini ada both sing and dance. Nah, ini ada apa? Verb. Kalau ada verb berarti ini butuh nah ini. Several bands consisting of teenage boys. Nah, ini teenage boys ini dijelaskan lagi. Teenage boys ini dijelaskan lagi. Kalau dijelaskan lagi, di sini ada verbnya, berarti di sini butuh konektor plus subjek. Nah, konektor plus subjeknya siapa ini? Karena ini orang, berarti pakai who yang A. Who could, who ini konektor plus subjek. Could ini adalah verb yang could sing maksudnya. Could both sing and dance. Ini jawabannya yang A ini. Butuh konektor, subjek. Nah, ini karena sudah ada verbnya, kalau ditambahkan modal boleh. So, jawabannya yang A gitu ya. Oke, terakhir soal nomor 25. Bob is certain to be hired for the position because at his interview he displayed his talent in writing, speaking, organizing, delegating, and. Nah, di sini Anda harus ada and. Ini ada verb ing, di sini ada verb ing, di sini ada verb ing, ada verb ing, delegating, ada writing, speaking, organizing, delegating, and ini harusnya juga verb ing. Ini harusnya leading. So yang salah yang D. Oke, sekian untuk pembahasan soal 1 sampai soal 25. Semoga ini bisa membantu mencerahkan Anda, bisa lolos skor TOEFL-nya, semakin sukses di studi maupun di karir. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol, konsep belajar bahasa Inggris dari nol,
begitu juga vocabulary TOEFL dari nol. Yang terakhir di situ adalah belajar listening TOEFL dari nol. Buku-buku yang saya tulis ini semuanya sudah dilengkapi dengan video pembelajaran sehingga bisa membantu Anda untuk belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup proses belajar kita dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Telah sesi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.